pembelajaran masih full daring, maka anaknya akan cuti terlebih dahulu dan ini jadi cuti. masalah bagi kami sebagai guru. Ini apalagi anak sekolah usia dini swasta. cuti. Iya, karena Keren ini. iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan pendidik di seluruh Nusantara. Saya Januar Ani ST dari TKIT Permata Hati Banjarnegara. Hari ini saya akan ngobrol santai tentang pembelajaran efektif selama masa pandemi COVID-19 dengan salah satu ustadzah di TKIT Permata Hati Banjarnegara. Siapakah dia? Ustadzah Siti Januar ST. Bagaimana kabarnya ini Ustadzah Siti? alhamdulillah saya baik, sehat. Bagaimana aktivitas saat ini? Melihat kan sekarang masih pandemi. Ya, betul Apakah sekali. masih mengajar, masih menjadi guru? Saya masih menjadi guru. Insya Allah karena menjadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, sebuah investasi tidak hanya di dunia tapi juga investasi di akhirat. Saya berharap pekerjaan saya ini menjadi amal jariah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 3 hal yang tidak akan terputus amalnya ketika kita sudah meninggal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariah. Dan yang ketiga, anak yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah, ini luar biasa kerennya ini. Motivasi Ustadzah Siti untuk menjadi guru tidak hanya untuk mendapatkan finansial saja, tetapi lebih jauh untuk investasi akhirat. Insan pendidik di seluruh Nusantara. Untuk selanjutnya saya akan ngobrol santai dengan Ustadzah Siti, terutama untuk pembelajaran efektif nih di TKIT Permata Hati selama masa pandemi ini. Sebelumnya silakan berkenalan terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Januar ST. Alhamdulillah sudah 16 tahun saya membersamai TKIT Permata Hati Banjarnegara. Masya Allah, 16 tahun, ini bukan waktu yang singkat. Berarti ini guru senior ini. Iya, secara waktu memang sudah senior, termasuk senior, tetapi secara ilmu masih belum senior karena masih terus belajar dan belajar. Masya Allah, hebat-hebat. Ini catatan penting bagi insan pendidik di seluruh Nusantara, bahwa yang namanya guru itu harus terus tetap belajar. Itu yang namanya guru pembelajar. Oke, selanjutnya ini kan masih PJJ ya. Betul sekali. Di Banjarnegara saja saat ini untuk anak usia dini belum diperbolehkan untuk tatap muka. Ini strategi pembelajaran apa yang digunakan oleh Ustadzah Siti di TKIT Permata Hati untuk membuat pembelajaran itu walaupun dalam masa pandemi itu tetap menarik? Jadi awal pandemi ini terjadi di Indonesia atau tepatnya di Banjarnegara, khususnya untuk satuan tingkat pendidikan, tidak diperbolehkan tatap mukanya itu saat semester 2. Sudah semester 2 ya, berarti ya? semester 2 di pertengahan, di bulan Maret. Tahun Maret. pelajaran 2019-2020. Ya, jadi memang awal ketika kami tahu bahwa tidak diperbolehkan tatap muka, ya kami memang merasa kebingungan karena secara aturan, secara teknis PJJ itu atau pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakannya seperti apa, sehingga kami ini berpikir agar pembelajaran itu tetap bisa diberikan walaupun tidak tatap muka. Dan awal kami memutuskan pembelajaran dengan daring karena kami anggap itu yang efektif. Berarti dari full daring itu. daring. Nah, ini full daring, teknisnya itu seperti apa? Kami ingat dengan pesan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Mendidik sesuai dengan zamannya. Iya, betul. Iya. Hubungannya apa? Zaman sekarang ini siapa sih yang tidak kenal gawe? Siapa sih anak balita yang belum tahu handphone? Betul. Ya, kenapa kami tidak mencoba terkait dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan handphone? Jadi full awal di pertengahan semester 2 memberikan pembelajaran lewat video.
Lewat video. Video itu kami unggah ke YouTube TKIT Permata Hati. Setelah itu link kami bagikan lewat grup WA. Ini videonya itu tinggal mengunduh saja di YouTube atau Ustazah dari TKIT Permata Hati membuat sendiri? Ya, jadi untuk video pembelajaran kami dari TKIT Permata Hati murni kreasi kami sendiri. Masya Jadi Allah. memang disinilah kami merasakan bagaimana menjadi seorang artis. Oh, menjadi seorang artis. Iya, karena ketika kami mau memberikan pembelajaran ke anak-anak didik kami di rumah, kami berharap ketika tidak bertemu secara langsung, anak-anak bisa melihat ustazahnya lewat video. Tentunya kami akan memberikan yang terbaik. Nah, sehingga ketika kita akan memberikan tugas pada anak didik kami, maka yang pertama kami susun rencana pembelajarannya seperti apa. Rencana pembelajarannya seperti apa yang pertama? Iya, yang kedua kami menentukan artisnya. Oh, menentukan artisnya. Iya, maksudnya ustazah siapa yang nanti akan menjadi yang berperan di video itu. Oh, begitu. Iya. Oke. Nah, yang ketiga ada yang jadi kameramen ini. Jadi ada yang menjadi kameramen. Ada yang jadi kameramen atau juga ada yang jadi sutradara. Oh, jadi sudah ada tim-timnya sendiri. Ya, alhamdulillah ada timnya dan Masya Allah. timnya memang dibagi-bagi dari kelompok-kelompok sentra. Oke, ini insan pendidik di seluruh Nusantara, ini luar biasa sekali. Ternyata selama masa pandemi, tugas seorang guru itu tidak hanya membuat rencana pembelajaran, tapi bagaimana seorang guru itu bisa membuat skenario, terus membuat video pembelajaran, Sekali. bahkan menjadi fotografer. Betul. Untuk pengambilan gambar. Setelah itu ada yang menjadi sutradara. Masya Allah, ini guru ketika saat pandemi pahalanya itu berlipat ganda. Masya Allah. Oke, selanjutnya ini kan tadi diceritakan bahwa selama semester 2 berarti kan pertengahannya itu full daring. Betul sekali. Apakah dari wali murid tidak ada yang komplain? Ya, terkait dengan pembelajaran daring, awalnya berjalan dengan efektif. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, banyak masukan dari wali murid. Iya, jadi ada wali murid yang menyampaikan kepada kami, pihak sekolah, bahwa ternyata ketika kami memberikan link YouTube, yang dibuka tidak hanya link dari TKIT Permata Hati saja, tetapi membuka link YouTube yang lainnya yang itu menjadikan anak itu kayak kecanduan. Gitu. Kecanduan untuk melihat YouTube. Betul sekali. Berarti ini dari ustazah itu harus membuat video pembelajaran yang lebih menarik dong, agar anak tetap tertarik. Iya, insya Allah itu kami lakukan setelah ada masukan-masukan, dan tidak hanya itu, sebenarnya di sini peran orang tua itu untuk mendampingi agar anak itu tidak kecanduan gadget. Oke, berarti harus ada pendampingan dari orang tua. Ya. Terus selanjutnya nih, itu kan tahun 2019, 2020. Ya. Sekarang sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Apakah strateginya itu sama? Jadi di tahun pelajaran baru kami menerapkan pembelajaran terpadu atau blended. Jadi perpaduan antara daring dan luring. Hal ini karena ada masukan dari beberapa wali murid yang menyampaikan ke pihak sekolah kalau pembelajaran masih full daring, maka anaknya akan cuti terlebih dahulu, dan ini jadi masalah bagi kami sebagai guru. Ini apalagi anak sekolah swasta. Cuti. Iya, karena keren ini. Iya, kalau pembelajarannya masih full daring, karena secara tidak langsung ustazah itu tidak ada pendampingan secara langsung. Oh, begitu. Oke. Ya, tadi disampaikan bahwa di tahun ajaran baru ini strateginya berbeda. Betul sekali. Akhirnya menggunakan strategi terpadu nih atau blended lah yang sekarang lagi ini sebenarnya ya. Itu penggabungan metode daring dan luring. Iya, betul sekali. Ini yang daringnya itu yang seperti apa? Apakah masih sama dengan yang tahun pelajaran sebelumnya ataukah berbeda? Terus luringnya itu yang seperti apa? Iya. Jadi untuk daring masih sama. Oh, masih sama. Iya, kita mengirimkan kegiatan pembelajaran melalui video, tetapi durasinya tidak setiap hari. Kalau yang dulu setiap hari, ini satu pekan satu kali kita upload video pembelajarannya sebagai tema besar. Oh, begitu. Iya. Terus untuk luringnya? Untuk luringnya kami
ada home visit setiap 2 pekan sekali. Setiap 2 pekan Iya, sekali. ada penggunaan LKA, ada juga penggunaan media-media yang ada di rumah, dan juga begitu. majalah yang memang Majalah. sudah ada sarana dari IGTKI Kabupaten. Masya Allah. Tadi disampaikan bahwa di tahun pelajaran baru ini ada pembelajaran yang menggunakan luring. Salah satunya adalah melalui home visit. Ini saya mendengar Ustazah Siti sempat jatuh sakit ini. Kok bisa ini? Coba bisa diceritakan. Ya, jadi ketika awal home visit memang qadarullah saya mendapati rezeki sakit, dan itu mungkin lebih kepada kekurang siapan menghadapi kondisi yang baru. Oh begitu. Iya, awalnya Ustazah sudah standby ketika pelajaran tatap muka. Ustazah setiap hari sudah standby di sekolah, tapi ketika PJJ ini mau tidak mau Ustazah harus mendatangi muridnya satu persatu. Satu persatu. Iya. Oke, berarti kan Ustazah datang ke rumah anak, satu anak satu guru. Iya, betul sekali. Nah, muridnya Ustazah Siti satu kelas berapa tadi? Ada 16 anak. Ada 16 anak. Berarti ini kan dalam satu pekan ya. Iya. Berarti satu hari itu harus berapa kali ini? Atau berapa anak yang harus didatangi? Ya, jadi sehari itu 2 sampai 3 anak. 2 sampai 3 anak. Ustazah Siti mengajar dengan materi yang sama, hanya anaknya saja yang berbeda. Ya, betul sekali, sehingga di tengah perjalanan ada perubahan metode karena home visit yang seperti itu kurang efektif. Kurang efektif. Iya, kurang efektif untuk guru maupun siswanya. Iya, Yang betul, pertama di guru, karena hasil sharing dari beberapa ustazah, ustazah yang sehari sampai 3 kali akan merasa terlalu lelah. Dan juga begitu anak yang mendapati jam ketiga, nah itu sudah bosan karena menanti ustazahnya itu udah dari pagi. Iya, menantinya sudah terlalu lama. Iya, Di saat dia harus belajar malah sudah tidak mood. Betul sekali. Oke. Sehingga kami dari sekolah memutuskan untuk mengubah dari yang tadinya satu anak satu guru, kami buat seperti klub belajar. Seperti klub belajar. Dalam kelompok kecil maksimal 3 anak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masya Allah, berarti kegiatan home visit ketika itu dilakukan di salah satu rumah siswa, Betul? itu juga ada SOP-nya. Ada, semuanya ada SOP-nya. Masya Allah, keren ini. Terus ketika ustazah sakit ini kebijakan dari sekolah bagaimana ini? Ketika ada ustazah yang sakit, maka kegiatan home visit itu ditunda atau dipending. Ketika ada ustazah yang bisa menggantikan, maka bisa terlaksana. Tetapi ketika tidak bisa, itu tadi ditunda, atau orang tua diminta untuk ke sekolah untuk mengambil kegiatan yang sudah disiapkan. Katanya berupa aktivitas apa yang harus anak lakukan, dan di situ ada checklist yang ditulis oleh orang tua. Ketika orang tua sudah mengirimkan bukti bahwa anak itu sudah melakukan, maka orang tua di rumah akan memberi checklist pada lembar yang sudah Tetapi ketika PJJ ada beberapa kendala yang tidak hanya saya alami, tapi juga ustazah yang lain juga mengalami. Ada yang ketika datang anaknya pura-pura tidur. Pura-pura tidur? Iya, betul sekali. Ini takut dengan ustazahnya atau bagaimana ini? Ya, mungkin karena ketidaksiapan dari anak-anak. Iya, ketidaksiapan. Ya, karena anak-anak kondisinya berbeda. Iya, betul. Karena kan sebelumnya full daring, ibaratnya anak setiap hari di rumah. Betul sekali. Dan ini ketika ada home visit, seperti ada jadwal untuk mereka bermain atau belajar dengan ustazah. Ya, betul sekali. Ya. Selain itu ada juga ketika ustazah datang, itu ada juga yang masih tidur. Ketika seperti itu ya ustazah menunggu sampai anak itu mandi. Setelah selesai baru dimulai kegiatan pembelajaran. Masya Allah, ini luar biasa ini sabarnya ya untuk menjadi guru di anak usia dini. Oke, selama masa pandemi ini kurikulum apa nih yang digunakan oleh TKIT Permata Hati Banjarnegara? Ya. Jadi kurikulum yang kami gunakan tetap mengacu kepada kurikulum nasional dan juga kurikulum dari JSIT. Tetapi di sini materi pembelajarannya dititik tekankan berisi pendidikan karakter. Pada pendidikan untuk karakter. Pembentukan sikap perilaku yang baik dan life skill. Untuk membekali pengetahuan dan keterampilan atau kecakapan hidup sehari-hari.
Oke, ini bisa digambarkan, ini contoh tentang keterampilan, kecakapan hidup yang sehari-hari itu yang seperti apa ini? Kan ini masih mengingat anak usia dini nih. Ya, jadi jangan dibayangkan ketika keterampilan sehari-hari di dalam kegiatan yang kami berikan ada contohnya anak membantu orang tua merapikan sandal. Merapikan sandal, Ya, oke. mencuci tempat makan yang habis dipakai. Oke, berarti ini untuk melatih dan ini akan sangat bermanfaat ketika mereka sudah dewasa. Ya, harapannya seperti itu akan menjadi karakter. Karakter kebiasaan yang baik. Oke, terus ini tadi disampaikan bahwa selain mengacu ke kurikulum nasional dari TKIT Permata Hati karena di bawah naungan CSIT. Iya, betul sekali. Ini kan juga menggunakan kurikulum khas dari CSIT. Salah satu di sana itu kan ada yang namanya materi hafalan. Iya. Nah, ini bagaimana strategi yang digunakan oleh Ustazah di TKIT Permata Hati agar itu bisa tetap berjalan, padahal itu tidak tatap muka. Untuk materi pembelajaran hafalan, kami menggunakan voice note. Jadi ustadzah rekaman. Iya, contohnya dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, ustadzah rekaman sampai selesai 1 sampai 7. Dan ketika sudah selesai akan dikirimkan dalam satu hari 1 sampai 7 ayat itu. Berarti satu surat itu diberikan sekaligus dalam satu hari. Iya, betul sekali, dan ternyata itu tidak efektif. Ternyata tidak efektif. Dan terus yang efektif yang bagaimana ini? Alhamdulillah kami mencoba merubah. Jadi sehari satu ayat, one day one ayat. One day one ayat. Iya, dan itu pun diberikan secara berulang-ulang. Jadi satu ayat diulang 10 kali minimal. Minimal 10 kali. Jadi ustazah merekam misalkan ayat pertama itu diulang sampai 10 kali. Iya. Oke, berarti ini mirip seperti metode tikror. Iya, betul. Yang selalu diulang dan diulang. Oke, ini salah satu strategi yang baru dalam menghafal surat-surat pendek. Terus ini, apakah PJJ dalam masa pandemi ini berpengaruh terhadap hasil belajar anak? Ya, sangat berpengaruh karena tidak semua orang tua itu mempunyai waktu yang sama Ya, betul. untuk mendampingi anak-anaknya di rumah. Ada yang bisa mendampingi anaknya itu ketika malam hari. Ada betul. juga yang bisa mendampingi anaknya itu ketika hari libur. Ketika ibu rumah tangga atau orang tuanya usahanya itu fleksibel, maka bisa mendampingi anak setiap waktu. Sehingga kami juga tidak memaksakan ketika orang tua itu tidak setiap hari melaporkan kegiatan atau tugas ananda yang sudah dikerjakan. Jadi fleksibel. Fleksibel, berarti di sini memang peran orang tua itu sangat penting ya? Ya, betul sekali. Strategi sebagus apapun, ketika tidak ada kerjasama antara orang tua dan sekolah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Betul. di mana orang tua itu juga mau tidak mau juga harus menjadi guru. Oh ya, memang luar biasa ya. Jadi ya memang strategi yang digunakan itu ya jangan sampai membuat daring itu menjadi darting, ya itu yang lagi viral itu. Terima kasih untuk Ustazah Siti untuk ngobras kita hari ini. Bisa saya simpulkan dari obrolan kita yang pertama bahwa di masa pandemi saat ini tugas seorang guru itu tidak hanya merancang pembelajaran saja. Yang kedua, bahwa strategi pembelajaran sebagus apapun, kalau tidak ada kolaborasi antara kami sebagai guru dan orang tua, maka hasilnya itu tidak akan maksimal. Oke, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Insan pendidik di seluruh Nusantara, pandemi ini mengajarkan kepada kita semua, kita belajar tidak hanya untuk memahami orang lain, tetapi pandemi ini mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama antara guru dan orang tua untuk menciptakan pembelajaran efektif selama belajar dari rumah. Maka, ayo bergandeng tangan bersama, belajar bersama untuk menjadi guru dan orang tua pembelajar. Salam Merdeka Belajar. Oke, terima kasih Ustazah Siti. Semoga masih ada waktu untuk kita ngobras lagi. Dan semoga apa yang tadi kita obrolkan bisa bermanfaat untuk insan pendidik di seluruh Nusantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.